Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aludin. Saya perwakilan dari beberapa kelompok teman saya. Saya ingin menjelaskan tentang statistika dan probabilitas. Dan beberapa teman saya, nama kelompoknya yaitu pertama Aliudin, yaitu saya dengan NIM 222476526. Dan yang kedua itu adalah Ahmad Subrodolime 222475468. Dan yang ketiga Ahmad Dairobi 2211475949. Dan yang keempat itu adalah teman saya Jiva Dava 2231475444. Dan yang kelima adalah Rafli Aristian 2222476247. Dan yang keenam adalah Rio Erianto 2231475499. Oke, saya ingin menjelaskan tentang beberapa topik dalam presentasi ini. Dan yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus, yang keempat adalah kuartil 1 sampai 4. Oke, dengan di slide 3 itu saya ingin menjelaskan tentang rata-rata hitung data kelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode dalam kurung kode. Oke, rumus perhitungan rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan titik tengah biasa, dan yang kedua adalah menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan yang ketiga adalah menggunakan pengkodean atau dalam kurung pengkodingan. Oke, di slide 4 saya ingin menjelaskan tentang rumus perhitungan rata-rata sebagai berikut. Menggunakan titik tengah biasa itu adalah X sama dengan K sigma Fi Xi. I-nya itu adalah 1 dibagi K sigma Fi, ya kan? Dan yang kedua adalah menggunakan titik simpangan rata-rata sementara. X sama dengan XS K sigma kali V kali D dibagi K sigma kali V, di mana DI adalah XS dikurang XI. Dan yang ketiga adalah menggunakan pengkodingan, yaitu adalah X sama dengan XS ditambah dalam kurung K sigma Fi kali Ci dibagi K sigma Fi, terus tutup kurung dikali P. Oke. Dan keterangan-keterangan tersebut adalah X adalah sama dengan rata-rata hitungan data berkelompok, dan XS adalah rata-rata sementara, dan Fi adalah frekuensi data kelas ke I, dan Xi adalah sama dengan nilai tengah kelas X ke I, dan Ci adalah kode kelas ke I, dan P adalah panjang interval. Oke. Dan yang di slide 5 saya ingin menjelaskan tentang median data tunggal. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. E-nya kecil yang didapat dicari dengan cara sebagai berikut. Rumus menghitung median adalah ME sama dengan TB setengah N dikurang sigma FME dibagi FME kali C, dengan keterangan tersebut yaitu ME sama dengan median, dan TB adalah tepi bawah, dan N adalah jumlah frekuensi, dan sigma FME jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan FME frekuensi kelas median, dan C adalah menyatakan interval kelas. Dengan beberapa contoh adalah salah satu contohnya yang ada di slide 6. Itu saya ingin menjelaskan tentang beberapa contoh dengan ada tabel di situ, nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Dan nilai di situ kan ada yang pertama adalah 1 sampai 3, frekuensi 6, dan frekuensi kumulatifnya 6. Dan
Yang kedua itu adalah nilai 4 sampai 6 dengan frekuensi 15 dan frekuensi kumulatifnya 21. Kenapa 21? Itu ditambah dengan nilai frekuensi yang kedua ditambah dengan frekuensi kumulatif yang pertama. Jadi hasilnya untuk frekuensi kumulatif yang 4 sampai 6 itu adalah 21. Dan seterusnya akan seperti itu. Dan penjelasan 7 sampai 9, 24 dan 45 frekuensi kumulatifnya, dan 10 12 frekuensinya 16 dan frekuensi kumulatifnya 61, dan seterusnya sampai nilai frekuensinya itu mencapai 60. Untuk menjawab soal ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama menghitung setengah N. Setengah N itu adalah setengah dikali 80. Kenapa disebut 80? Karena itu adalah nilai total dalam frekuensinya. Dan yang kedua adalah menentukan kelas median. Caranya adalah hitung frekuensi dari atas ke bawah hingga jumlah mencapai 40 atau terlampau. Jadi diperoleh 6 ditambah 15 ditambah 24 sama dengan 45. 4 dalam kurung 40 terlampau. Dengan demikian kelas median terletak pada kelas ketiga, 7 sampai 9. Menentukan tepi bawah kelas median sama dengan 7 dikurangin 0,5 sama dengan 6,5. Oke, dan yang keempat adalah menentukan frekuensi kelas median FME sama dengan 24. Kenapa itu 24? Karena itu nilai frekuensinya itu adalah 7 sampai 9. Yang ketiga adalah 24. Dan yang kelima adalah menentukan jumlah frekuensi sebelum kelas median sigma FME sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21. Dan yang keenam adalah menentukan interval kelas C sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung median dengan rumus ME sama dengan tepi bawah TB plus setengah N dikurangin sigma FME dibagi FME kali C sama dengan FME 6,5 ditambah 40 dikurangi 21 dibagi 24 dikali 3 sama dengan 8,875. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu dengan beratas namakan Rafli Aristian. Oke, selanjutnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rafli Aristian dengan NIM 2222476247. Di sini saya akan membahas tentang modus data tunggal. Mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer menjadi mode dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki data modus disebut dengan bimodal. Sedangkan jika lebih dari dua modus disebut dengan multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan MO atau biasa disebut dengan modus. Dan berikut rumus modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 lalu per D1 ditambah D2 sama dengan L. Keterangan modus data berkelompok, tepi bawah batas bawah kelas modus data kelompok, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus. L sama dengan panjang kelas alias lebar. Contoh soal: berat badan kilogram 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 70, 71 sampai dengan 80, 81 sampai dengan 90, 91 sampai dengan 100. Frekuensinya adalah 7, 8, 15, 12, 5, dan 3. Berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh informasi bahwa kelas modus berada pada kelas 61 sampai dengan 70. Frekuensi kelas modus Fi sama dengan 15
batas bawah kelas modus, tepi bawah sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus. D2 sama dengan 15 sampai dengan 12 sama dengan 3. Panjang kelas lebar sama dengan 50,5 sampai dengan 40,5 sama dengan 60,5 sampai dengan 50,5 sama dengan titik-titik sama dengan 10. Cara menghitung modus data kelompok. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 ditambah per D1 ditambah D2 dikali lebar sama dengan 60,5 ditambah 7 per 7 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 70 per 10 sama dengan 67,5 kg. Oke, sekian saja untuk dari saya, Mas Rafael Ristian. Selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiwada Bajaya. NIM saya 22314753. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil dengan notasi K. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat seperangkat data yaitu X1, X2, sampai dengan X seterusnya. Letak kuartil pada data tersebut dapat dilihat pada bagian gambar di bawah ini. Data 1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sampai data seterusnya. Kuartil data tunggal. Penentu kuartil menentukan kondisi banyaknya data adalah sebagai berikut. 1. Kuartil untuk banyaknya data ganjil dan data sama tambah 1 habis dibagi 4. Yaitu pada gambar Q1 sama dengan X buka kurung N tambah 1 dibagi 4 tutup kurung. Kuartil 2 sama dengan X buka kurung 2 buka kurung N tambah 1 buka tutup kurung dibagi 4 tutup kurung. Kuartil 3 sama dengan X buka kurung 3 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 tutup kurung. Yang kedua, kuartil untuk banyaknya data ganjil dan data tambah 1 tidak habis dibagi 4, yaitu pada gambar Q1 sama dengan Q buka kurung N dikurang 1 dibagi 4 tutup kurung ditambah X buka kurung N tambah 3 dibagi 4 tutup kurung dibagi 2. Kuartil 2 sama dengan X buka kurung 2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 4 tutup kurung. Kuartil 3 sama dengan X buka kurung 3N ditambah 1 dibagi 4 tutup kurung ditambah 3 dibuka kurung 3N tambah 5 dibagi 4 tutup kurung dibagi 2. Yang ketiga, kuartil untuk banyaknya data N genap dan N ditambah 1 dihabis dibagi 4. Kuartil 1 sama dengan X buka kurung N kurang 1 dibagi 4 tutup kurung ditambah X buka kurung N tambah 3 bagi 4 tutup kurung dibagi 2. Kuartil 2 sama dengan X buka kurung 2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 4 tutup kurung. Kuartil 3 sama dengan X buka kurung 3N tambah 1 dibagi 4 tutup kurung ditambah X buka kurung 3N tambah 5 dibagi 4 tutup kurung dibagi 2. Pada yang keempat, kuartil untuk banyaknya data N genap dan N tambah 1 tidak habis dibagi 4. Pada gambar Q1 sama dengan X buka kurung N tambah 2 dibagi 4 tutup kurung. Kuartil 2 sama dengan X buka kurung N dibagi 2 tutup kurung ditambah X buka kurung N dibagi 2 tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Kuartil 3 sama dengan X buka kurung 3N ditambah 2 bagi 4 tutup kurung.
Contoh soal, berat 40 sampai 44, banyaknya siswa 5. Berat 45 sama dengan 49. 45 sampai 49, banyaknya siswa 18. 50 sampai 54, banyaknya siswa 42. Berat 55 sama sampai 59, banyaknya siswa 20. Berat 60 sampai 64, banyaknya siswa 9. Berat 65 sampai 69, banyaknya siswa 6. Frekuensi kumulatif 5, 23, 65, 85, 94, 100. Dari tabel data kelompok tersebut, tentukan nilai kuartilnya. Jawabannya, hal yang pertama harus dilakukan untuk menentukan contoh kuartil data kelompok ini adalah mencari frekuensi kumulatif. Selanjutnya, tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atasnya. Kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Kuartil 2 sama dengan 2/4 dikali 100 sama dengan 50. Kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan 75. Lalu masukkan ke dalam rumus kuartil data kelompok, yaitu kuartil 1 sama dengan 49,5 ditambah buka kurung 1/4 ditambah 100 kurang 23 dibagi 42 tutup kurung dikali 5 sama dengan 49,7. Pada kuartil kedua sama dengan 49,5 ditambah buka kurung 2/4 dikali 100 dikurang 23 sama dengan dibagi 42 tutup kurung dikali 5 sama dengan 52,7. Pada kuartil ketiga sama dengan 54 dibagi 5. Kuartil 3 sama dengan 54,5 ditambah buka kurung 3/4 dikali 100 dikurang 65 dibagi 20 tutup kurung dikali 5 sama dengan 57. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tidur ya.